Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sudah dengar suara saya ini? Halo, sudah dengar suara saya ya? Ya, baik, alhamdulillah. Kalau sudah bisa dengar, pertama-tama saya mohon maaf ya. Ini apa namanya? Tadi ada gangguan laptop, ternyata kelihatannya gangguan laptop saya trouble. Kemudian ini alhamdulillah sudah bisa saya atasi. Baik, kalau gitu saya mulai ya untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, kita mulai dengan berdoa ya. Sebelum mulai kita berdoa dalam hati, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai matrik ya. Ini adalah materi baru. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah dengar, atau sebagian juga belum pernah dengar ya. Baik, saya langsung mulai saja ya pada hari ini. Nah, materi matrik ini terdiri dari empat pokok bahasan ya. Rencananya hari ini saya akan menjelaskan mengenai ini pengertian dan jenis-jenis matrik. Jadi hari ini sampai selesai ini. Kemudian hari Sabtu besok saya akan menjelaskan mengenai ini, dan setiap pertemuan saya akan menjelaskan ini ya. Kemudian minggu depan ini determinan, kemudian minggu depannya lagi maksudnya hari Sabtu minggu depan ini aplikasi. Jadi setiap pertemuan saya jelaskan Sabtu. Juga mengingatkan ya, besok minggu itu ada ada tatap muka langsung. Jadi diharapkan teman-teman bisa hadir. Nantinya di dalam tatap muka langsung itu nanti akan saya jelaskan materi sampai ini. Nanti dalam tatap muka langsung saya akan jelaskan mengenai operasi aljabar pada matrik sampai sini. Kemudian sisa waktunya nanti akan saya ulas lagi bab 1-2. Mungkin ada teman-teman yang belum paham, mungkin saya bisa langsung ditanyakan ke saya ya nanti ya. Jadi seperti itu, dan waktunya hari Minggu itu juga cukup lama. Jadi saya akan digabung matematika dengan KF. Jadi matematikanya kan mulai jam 9:30 kalau tidak salah, kemudian sampai jam 12:30 ya, sebelum duhur gitu. Oke. Oh, Mbak Linda tidak bisa hadir ya. Ya, oke Mbak Linda, tidak apa-apa kok itu. Baik, kalau begitu saya mulai ya hari dengan bahasan mengenai matrik. Matrik itu ya Pak, dalam matematika bisa menyelesaikan suatu persamaan linier ya. Jadi dalam suatu kasus kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk matrik. Contohnya dalam tabel ini ya teman-teman ya. Ini adalah tabel jumlah kunjungan wisatawan domestik dan asing ya. Jadi ada wisatawan domestik dan wisatawan asing gitu ya teman-teman ya. Nah, ini
ini 1 2 ini mengartikan adalah bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 ya. Jadi pada bulan ke-1 pengunjungnya ternyata dari dalam negeri ya, domestik itu ada 7 orang, kemudian dari luar negeri 1 orang begitu ya. Jadi tiap bulannya itu ada di data seperti itu ya. Dan bulan kedua ternyata wisatawan dari dalam negeri 6, kemudian dari luar negeri 2, dan seterusnya. Nah, dari tabel ini saya bisa mengubahnya ke dalam bentuk matrik ya, begini. Ini setelah diubah ke dalam bentuk matrik, di mana setiap ini kan ada 2 baris ya teman-teman ya. Jadi ada 2 baris, ada 4 kolom. Jadi setiap baris ini adalah mewakili macamnya. Jadi yang pertama ini, baris pertama adalah wisatawan domestik, yang baris kedua adalah wisatawan asing ya, gitu ya. Dan kolomnya itu mewakili tiap bulan. Jadi bulan pertama ini kolom 1 ya, dan seterusnya. Oke. Nah, secara definisi kita bisa menamakan ya. Jadi ke kanan itu namanya kolom ya. Ke kanan itu kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Jadi ke kanan ini kolom ya, namanya kolom. Sampai kolom ke n. Jadi n ini mewakili banyaknya kolom. Kemudian yang ke bawah ini adalah baris ya. Yang ke bawah adalah baris. Jadi dari atas ke bawah adalah baris. Dan yang perlu diingat-ingat ini formatnya. Jadi M kali N ya. M itu dimana M adalah N adalah kolomnya, dan saya ulangi, N adalah kolomnya, M adalah barisnya. Jadi A baris dikalikan dengan kolom ya, gitu ya teman-teman ya. Ingat-ingat baris ini ya, baris dikalikan dengan kolom, begitu. Jadi misalnya kalau posisinya di sini, ini misalkan saya hapus ya, ini. Nah, posisi ini berarti berapa? Ini adalah misalkan matrik A. Jadi ini adalah misalkan matrik A, gitu ya. Nah, posisi 8 ini adalah posisi di mana teman-teman? Jadi posisinya di A berapa? Baris ya, barisnya berapa dia? Baris 1 tentunya dia baris 1, kolom ke 3. Jadi bisa saya namakan A 1,3 atau 1,13 begitu, sudah cukup, sudah bisa mewakili. Jadi begini ya teman-teman ya, A 1,3. Jadi posisinya di baris pertama, kolom ke 3, begitu ya. Contohnya kalau 2, ada yang bisa jawab? Berarti A berapa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Kalau 2 nih berarti A ada yang bisa jawab? Kalau 2 berarti A berapa teman-teman? Iya, 2,2, betul ya. Kalau misalkan 3 ini berapa teman-teman? A berapa? Kalau 3 A 24 ya, betul. Oke ya, sudah jelas ya kalau gitu ya. Oke, kalau sudah jelas saya lanjutkan yang selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalkan ada matrik B ya. Matrik B adalah ini. Kemudian yang namanya ordo, ingat-ingat yang namanya ordo itu adalah yang saya katakan tadi. Ordonya berapa ya? Ordonya adalah baris dikalikan dengan kolom. 2 ini adalah barisnya, 3-nya adalah kolomnya ya. Jadi ordonya adalah
baris dikalikan kolom. Berapa ya? Berarti ini kan ada barisnya ada 2 ya, 2, kolomnya ada 3, begitu ya. Jadi baris kalikan kolom, gitu ya, namanya urdu. Dari matrik ada perkalian baris kali kolom, begitu. Nah, kalau ini berapa urdunya teman-teman? Ada bisa jawab? Kalau yang ini urdunya adalah 3 kali 3. Oke ya, ini kalau ini urdunya namanya urdu adalah 3 kali 3. Oke, ini yang saya jelaskan tadi barusan, B12 ya, B12 yang ini ya, nomor 1 ya. B12 artinya unsur matrik B yang terletak pada baris pertama dan kolom kedua. Maka B12 adalah minus 4 ini ya, ini gitu ya, yang saya jelaskan tadi. Sedangkan B23, B baris kedua kolom ketiga, berarti di sini ya. Nah, B23 berarti sama dengan minus 2. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah banyaknya elemen. Jadi banyaknya elemen tentunya ada berapa nih teman-teman? Jadi elemennya itu ya ini angkanya ini ada berapa? Jadi ada 6 kan ya, ada 6. Jadi barisnya baris kali kolom kan 2 dikalikan 3 otomatis 6 gitu ya. Jadi ada berapa ini elemennya? Ya ada 6, begitu ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ke nomor 2. Nah, ini adalah persamaan linear yang bab 2 kemarin ya. Untuk persamaan linear itu bisa diubah ke dalam bentuk matrik ya teman-teman ya. Caranya bagaimana? Jadi ini kita ambil koefisiennya saja ya, diambil masing-masing ini, saya ambil koefisiennya saja. Ini koefisiennya pertama minus 2, saya masukkan ke sini ya. Kemudian yang ini koefisiennya berapa? 1 kan ya, jadi saya masukkan ke sini ya, gitu. Sedangkan min z ini adalah koefisiennya berapa? Minus 1 kan ya, ini adalah minus 1 kan ya, jadi saya masukkan ke sini dan seterusnya ya. Jadi dari persamaan ini saya bisa masukkan ke dalam bentuk matrik ya, gitu. Contohnya misalkan apa ya, 3A ditambah 5B sama dengan 10 misalkan. Kemudian minus 2A dikurangi dengan 10B minus 10B sama dengan, misalkan ini minus 5. Nah, kalau saya ubah matrik gimana? Silakan disebutkan ya. Pertama di sini saya isi berapa yang pertama, yang di sini kan ada 4 ya. Pertama saya isi berapa kok di sini? 3 ya. Kemudian kalau ini misalkan matrik A, kemudian matrik A21, di mana A21? Berarti isinya berapa A21 nya? Matrik A21, matrik A21 ya, minus 2 ya, betul itu ya. Kemudian matrik A22 berapa? Matrik A22 adalah sama dengan minus 10 ya, minus 10. Kemudian matrik A12 otomatis adalah 5, gitu ya. Oke, udah paham? Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini jenis-jenis matrik ya. Matrik itu ada macam-macam.
Yang pertama adalah matrik 0. Jadi matrik 0 itu ya semuanya nilainya adalah 0. Jadi gini adalah matrik 0 ya, semuanya adalah nilainya 0. Misalkan D isinya 0 0, ini juga namanya matrik 0. Jadi semuanya pokoknya semuanya harus nilainya 0, elemen-elemennya nilainya 0 ya, gitu ya. Kemudian matrik baris itu adalah dimana hanya ada satu baris ya, barisnya cuma satu. Kalau barisnya dua bukan namanya matrik baris, gitu ya. Ini barisnya cuma satu semua kan ya, ini barisnya satu ya, gitu. Oke. Kemudian ada matrik kolom ya. Kalau matrik barisnya cuma satu. Kalau matrik kolomnya ya cuma satu saja ya. Ini kolomnya satu kan ya, masing-masing kan satu, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Belum ada ya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Ini kemudian ada sifat-sifat, ada matrik persegi. Matrik persegi itu ciri-cirinya kolomnya dan barisnya itu jumlahnya sama. Ini kolomnya 2 kan ya, matrik persegi. Kemudian ini barisnya juga 2. Makanya kalau kolomnya dan barisnya jumlahnya sama, maka itu dinamakan matrik persegi. Ini ordonya berapa teman-teman? Saya tanyakan. Kalau N ordonya berapa? Ada bisa jawab? N ordonya? Halo? Yang tadi saya terangkan, N ordonya berapa teman-teman? Ada bisa jawab kah? Ya. Oke, betul. Ordonya adalah 2 kali 2 ya, namanya ordo. Ini adalah 2 kali 2. N adalah ordonya 2 kali 2. Begitu ya. Kalau M ini adalah matrik persegi, tentunya sama kan ya, baris sama kolomnya. Ordonya berapa? Ordonya adalah berapa? M. M ordonya 3 kali 3 ya. Oke. Itu ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai matrik segitiga atas. Matrik segitiga atas ini di mana matriknya itu elemen bawah ini kosong. Jadi teman-teman pertama harus bisa menentukan diagonalnya dulu. Dan gini, syarat pertama matrik segitiga atas itu adalah matrik persegi dulu ya. Jadi matrik persegi itu misalkan harus sama. Jadi baris dan kolomnya harus sama gitu. Kemudian setelah dia memenuhi matrik persegi, dilihat dulu bawahnya dia ini 0 atau tidak. Kalau bawahnya setelah diagonal adalah 0, maka dia adalah disebut matrik segitiga atas. Contohnya ini kan 3 kali 3. Nah, kalau 2 kali 2 ya saya bisa tulis begini, misalkan gini. Nah, 0-nya di sini ya, dan diagonalnya kan di sini, itu ya. Ini diagonalnya di sini. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui diagonalnya ya. Terus kalau saya tanyakan gini, ini apakah matrik persegi matrik segitiga atas? Kalau misalkan gini, ini 0 ya, ini juga 0. Apakah ini matrik segitiga atas? Ada yang bisa jawab? Kalau yang ini, ada yang bisa jawab? Apakah ini matrik segitiga atas? Oke, yang lain. Jadi jawabannya adalah bukan ya. Karena apa? Karena diagonalnya ini 0 ya.
kalau diagonalnya ada nilainya. Jadi syaratnya pertama harus diagonalnya itu harus ada nilainya ya. Ini namanya diagonal ya. Diagonal itu harus ada nilainya. Nilainya bukan nggak boleh 0, ini harus diisi dengan misalkan 2 atau 3 ya. Syarat pertama. Dan di bawahnya itu pasti harus 0. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini bukan matriks segitiga atas. Apabila ini 0, ini 0 juga ya. Misalkan saya kasih contoh lagi. Misalkan kayak gini. Ini gini. Ini 0 0 ya. Nah, ini matriks segitiga atas apa bukan kalau ini ya, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ini matriks segitiga atas atau bukan? Sudah dengar suara saya? Halo? Sudah dengar ya? Oke. Ini matriks segitiga atas apa bukan kalau yang ini yang saya tulis ini, teman-teman? Ini. Ayo coba dicek lagi. Jawabannya adalah bukan ya, karena diagonal utamanya apa? Diagonal utamanya ada nilai nolnya ya. Iya betul. Jadi ini bukan matriks segitiga atas ya. Ini harus ada bukan 0, ini bukan. Jadi diagonal utama kan ini teman-teman ya. Itu ya. Oke ya, kalau gitu ya sudah beres ya, sudah clear ya. Oke, kalau selanjutnya ini matriks segitiga bawah ya. Jadi matriks segitiga bawah ini lawan kata dari matriks segitiga atas. Jadi matriks segitiga bawah ini yang atasnya yang 0 ya. Kalau matriks segitiga atas yang bawah 0 ya, kalau ini yang atasnya yang 0. Jadi lawan katanya ya. Jadi begitu ya. Oke. Sebentar, ini ada saya apa namanya? Saya ralat ya. Begini teman-teman. Dari definisi ini ya, di bawah diagonal utamanya bernilai 0 ya. Jadi syaratnya diagonalnya ini harus nilai, di bawah diagonal utamanya harus nilai 0. Nah, ini saya ralat tadi ya. Ini saya katakan tadi bukan matriks segitiga atas, tapi saya ralat ini adalah matriks segitiga atas. Jadi saya minta maaf karena ini adalah di bawah diagonal utamanya adalah 0. Begitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan tidak bingung teman-teman ya. Jadi syaratnya di bawah, kita perhatikan di bawah diagonal utamanya saja ya. Di bawah diagonal utamanya saja 0 ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Sedangkan diagonalnya kita nggak perlu kita abaikan. Pokoknya di bawah diagonal utamanya. Kalau di bawah diagonal utamanya 0 berarti itu namanya matriks segitiga atas. Gitu ya. Saya kasih contoh lagi lah. Jadi saya kasih contoh lagi. Misalkan gini. Iya, nggak ngaruh. Jadi nggak ngaruh ya Mas Sopi ya. Jadi begini, misalkan gini, saya kasih contoh lagi. 1 0 0 1. Ini 1 ya. Ini 0. Ini 5.
ini 2, ini 1. Nah, ini matriks segitiga atas apa bukan? Ini matriks segitiga atas atau bukan? Bukan, ya, betul. Bukan, karena di bawah diagonal ini, ya, kan ada 0, 0, ini 1, ada nilai 1, jadi nggak boleh nilai 1 ya. Ini harusnya 0 ya. Jadi ini bukan matriks segitiga atas ya. Sudah paham ya, teman-teman ya? Oke. Kemudian apabila satunya ini saya ganti 0. Satunya ini saya ganti 0. Ini matriks segitiga atas apa bukan? Ada yang bisa jawab? Ini. Iya. Jadi ini adalah matriks segitiga atas. Kita nggak usah medulikan diagonalnya nih. Pokoknya di bawahnya diagonal utama. Ini kan diagonal utama ya teman-teman ya. Ini adalah diagonal utama. Di bawahnya diagonal utama kan ada nilai 0. Begitu. Ya. Oke. Jadi ini adalah matriks segitiga atas gitu ya. Saya kasih contoh lagi, misalkan gini, biar enak ya. Jadi 0, 1, ini 2, ini 0. Ini matriks segitiga atas atau bukan ini? Iya, jadi Mbak Bibit, kalau diagonalnya saya ralat ya, mohon maaf ya. Kalau diagonalnya ada nolnya nggak ada masalah ya. Boleh 0, pokoknya boleh nilai berapapun karena ini adalah variabel ya. Diagonalnya nggak apa-apa 0. Yang kita perhatikan adalah di bawah diagonalnya itu harus 0 semua ya. Nah, kalau ini saya tanyakan matriks segitiga atas atau bukan? Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah, ada yang bisa jawab yang lain? Jadi jawabannya adalah betul, karena di bawahnya segitiga diagonal utama ini kan diagonal utama kan di sini. Di bawahnya diagonal utama itu nilainya 0 ya. Jadi di bawah diagonal utamanya tuh nilainya 0. Jadi ini adalah matriks segitiga atas. Oke. Masih ada yang belum paham ya? Saya kasih contoh lagi. Misalkan gini, 1, 5, ini 0, ini 0 ya, ini 0, ini 0, ini 0, ini 7, ini misalkan 2. Ini matriks segitiga atas apa bukan? Nggak apa-apa, Mbak Martinja, betul, karena ini 2x2 ya, ini 2x2, tidak ada masalah. Sekarang ini saya tanyakan matriks segitiga ya, betul ya. Oke. Jadi ini adalah matriks segitiga atas gitu ya. Diagonal utamanya adalah ini. Nah, di bawah diagonal utama dia ada nilai 0 semua kan, ini 0, ini 0 ya. Ya, di bawah diagonal utama kita ini adalah nilai 0 semua, begitu ya. Iya betul, nggak masalah Mbak Bibit. Jadi kalau diagonalnya ada nilainya 0 nggak apa-apa. Yang penting di bawah diagonalnya itu harus nilai 0 semua ya. Itu ya. Oke ya. Oke, kalau sudah paham ya, saya kasih contoh yang segitiga bawah ya, sama aja tapi saya kasih contoh aja. Jadi misalkan gini, ini segitiga bawah, kalau misalkan gini, ini saya kasih 0, 1, ini 2 ya. Diagonal utamanya saya tuliskan gini aja. Ini adalah 2, 1, ini 0, ini 0, ini 0 juga. Nah, ini matriks segitiga bawah apa bukan? Kalau ini teman-teman, kalau yang ini, kita bisa jawab.
matriks segitiga bawah? Jawabannya adalah ya, saya lihat teman-teman yang lain bisa jawab bisa. Oke. Ya. Jadi yang jawabannya adalah ini adalah matriks segitiga bawah. Jadi benar ya. Karena yang atas ini adalah 0 semua kan ya. Di atas diagonal utamanya dia 0 ya. Oke ya. Sudah paham ya teman-teman ya? Sudah paham kah? Saya lanjutkan yang berikutnya ya, kalau sudah. Halo? Bisa udah paham ya teman-teman ya? Nggak ada masalah ya? Oke ya. Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan yang sifat berikutnya ya, macam berikutnya. Ini namanya adalah matrik diagonal ya. Jadi yang tadi matrik diagonal adalah matrik yang matrik persegi. Jadi syaratnya semuanya harus matrik persegi dulu ya. Karena kalau 2 kali 3 nggak bisa jadi diagonal ya. Misalkan gini teman-teman, ini 2 kali 3, matrik 2 kali 3 ya. Ini nggak bisa diagonal karena misalkan ini 0. Ini bukan matrik diagonal ya. Ini A ya. A-nya di sini. A, ini B. Ini bukan matrik diagonal ya, karena bukan matrik persegi ya. Jadi syaratnya harus matrik persegi dulu. Oke ya. Kemudian setelah matrik persegi, ya diagonalnya ini harus diagonalnya ini boleh nilai berapapun, dan selain diagonalnya ini harus bernilai selain diagonal ini harus bernilai 0 begitu ya. Oke. Selain diagonal itu harus bernilai 0. Misalkan gini. Ini saya kasih contoh gini. 1 0 3 ya. Kemudian ini saya isi 0. Ini 0. Ini 0. 0. Nah, ini matrik diagonal nggak ini? Ada yang bisa jawab? Yang ini matrik diagonal apa enggak? Ada yang bisa jawab? Ya, saya tunggu. Mbak Erna apa jawabannya? Mbak Yunita, Mbak Intan ya, bisa jawab apa? Kemudian Pak Pipit, jawabannya apa? Halo? Oke, ya. Jadi jawabannya adalah betul ya. Karena apa? Jadi kecuali ya. Jadi diagonalnya ini kan ini nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi nggak ada nilai nolnya, nggak ada masalah ya. Berapapun nilainya nggak ada masalah. Yang paling penting di luar diagonalnya ini harus nilainya 0 semua ya. Ini 0 kan ya, ini 0 ya. Yang bawah juga nilai 0 semua ya. Jadi ini adalah matrik diagonal, begitu ya. Nah, kalau misalkan gini, saya kasih contoh lagi. 1 2 3 ya. Nah, misalkan ini matrik diagonal apa enggak ya? Kalau yang ini. Nah, misalkan ini adalah matrik diagonal apa enggak? Ya, jadi jawabannya adalah bukan matrik diagonal. Karena ada nilai 1 ya. Jadi jawabannya bukan matrik diagonal. Oke ya. Sudah jelas ya. Sekarang nomor 8. Nah, nomor 8 ini matrik identitas adalah matrik diagonal ya.
Jadi matrik identitas adalah matrik diagonal yang nilainya 1 semua. Ini kan matrik diagonal ya sebenarnya. Ini matrik diagonal kan ya, nilainya 1 semua dan yang lain harus 0. Jadi ini adalah matrik identitas ya, gitu ya. Kalau 4x4 ya gimana ya, saya isi misalkan gini, matrik 4x4 identitasnya adalah ini ya. Jadi yang lain harus 0 dan diagonal utamanya harus 1 gitu. Oke ya, ini adalah matrik identitas untuk 4x4. Oke ya, sudah jelas ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, ada yang ditanyakan kan? Oke, kalau sudah, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke nomor selanjutnya ini. Oke. Nah, ini adalah kesamaan dua matrik. Oke, ada yang minta. Ya, silakan dicatat atau ya, screenshot ya. Oke, sudah ya, Mbak Nurma. Saya lanjutkan ya. Nomor 6. Oh ya, nomor 6. Ini kah? Oke. Oke, saya lanjut ya. Sudah Mbak Nurma? Oke. Begitu saya lanjutkan ke sifat kesamaan dua matrik. Nah, sifat ini untuk menyatakan kesamaan dua matrik, matrik yang satu dengan yang lainnya harus sama ordonya ya, ordonya sama. Kalau ini ordonya 2x2, yang dikatakan matrik itu sama, yang satunya juga harus 2x2 ya. Kan ini matrik A ini 2x2, matrik B adalah 2x2. Jadi matrik ini dikatakan sama, gitu ya teman-teman ya. Sedangkan yang ini ordonya 2x2 dan ini adalah ordonya 2x3. Jadi matrik ini dikatakan berbeda, gitu ya. Nah, teman-teman, yang paling penting tujuannya apa sih ini? Tujuannya untuk nanti pada soal, jadi teman-teman nggak boleh menyamakan matrik A dengan matrik C. Jadi sangat beda sekali ya. Jadi nggak bisa disamakan nanti. Jadi nggak bisa disamakan. Yang bisa dibuat persamaan adalah matrik A dengan matrik B, gitu ya. Nanti teman-teman bisa paham setelah melihat contohnya. Nah, oke, saya coba contoh ya ini ya. Jadi ini adalah matrik A dengan matrik B, dan matrik A ini dengan matrik B ini adalah dikatakan sama. Kenapa sama? Karena ordonya adalah 2x2 ya. Kemudian ini ya sudah dikatakan ya, A sama dengan B. Dan ini yang ditanyakan adalah berapa nilai X ditambah dengan Y. Jadi, nah, ini mohon maaf ini salah ketik. Ini saya ganti Y ya. Ini saya ganti Y. Ini bukan X, tapi ini adalah Y. Gitu ya. Saya ralat, ini adalah Y. Gitu ya. Jadi 2Y. Ini saya ralat jadi Y. Ini saya ralat di buku jadi Y. Kemudian untuk mencari X plus Y adalah kita cari nilai X ini dan Y ini ya.
Nah, karena sama ya, karena sama maka saya bisa nulis gini teman-teman, 3 itu sama dengan 3x ya, begitu. Ini sama dengan ini ya, jadi x nya adalah sama dengan 1 kan ya. 1 dari mana? 3 dibagi 3. Oke, jelas ya, x nya sama dengan 1. Kemudian yang kanan ini min 2 dengan min 2 otomatis sudah sama kan ya. Ini 2 dengan 2. Sekarang y nya min 4 sama dengan 2y ya teman-teman. Min 4 sama dengan 2y, maka y nya sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab? Y nya sama dengan y nya sama dengan minus 2. Mbak Kurnianingsi, silakan di mute ya, ininya apa, mikrofon ya, terima kasih. Oke. Nah, betul, jadi jawabannya adalah min 2. Maka ekspresinya adalah sama dengan berapa teman-teman? 1 ditambah dengan minus 2 sama dengan berapa? Sama dengan, dan bisa jawab, sama dengan minus 1 ya. Oke ya, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Sudah jelas ya? Sudah jelas teman-teman? Oke, udah ya. Pak Intan sudah jelas ya, Pak Intan. Terus Mbak Carmila, oke, sudah betul tadi jawabannya. Oke, kalau sudah betul. Oh ya, Mbak Kurnianingsi, sudah paham belum Mbak Kurnianingsi? Halo Mbak Kurnianingsi, sudah paham belum? Oke ya, saya lanjutkan. Kalau begitu saya lanjutkan ke slide yang berikutnya. Sebentar, ini kurang tanda minus y nya. Yang mana ya? Ini sudah betul y nya ini adalah minus 2 ya. Kemudian ini 2 ya. Jadi sudah betul ya ini ya. Ada yang ditanyakan? Mbak Iin, yang dimaksud seperti apa ya Mbak Iin? Kurang tanda minusnya, mungkin bisa. Oh ya, saya tulis lagi ya, x plus y gini ya teman-teman ya, x plus y sama dengan minus 1 ya. Minus 1 dari mana ya? 1 ditambah minus 2 gitu ya Mbak Iin ya. Oke, jadi jawabannya adalah ini, minus 1 begitu ya. Oke, sudah jelas ya? Saya lanjutkan. Oke ya, sudah ya Mbak Iin ya. Saya lanjutkan. Apa? Minnya nggak ditulis. Jadi jawabannya adalah minus 1 ya, minus 1 teman-teman. Jawabannya adalah minus 1 ya. Jawabannya adalah minus 1. Jawabannya minus 1 ya, saya ulangi. Jawabannya adalah minus 1. Ini ya, ini sudah saya tulis ya di sini ya. Jadi x plus y sama dengan minus 1 ya. Ya, minus 1.
minus 1 dari mana ya? 1 ditambah minus 2 ya. Ini sama dengan minus 1. Oke, sudah clear ya? Minus 1 ya. Jawabannya adalah minus 1. Oke. Oke, sudah jelas ya teman-teman ya? Ada yang ditanyakan? Di kotak mana ya? Ini jawabannya adalah minus 1 ya. Ini minus 1 kan ya. X plus Y sama dengan minus 1. Oke ya. Yang di kotak. Oke ya, sudah jelas ya. Mbak In, yang mana? Yang di kotak. Ini X nya sama dengan 1, Y nya sama dengan minus 2 ya. X nya 1, Y nya minus 2, maka X ditambah Y sama dengan 1 ditambah minus 2. Jawabannya adalah minus 1 ya. Oke, sudah ya. Saya lanjutkan ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya. Boleh saya lanjutkan teman-teman? Mbak Iin sudah paham? Sudah ya. Oke, mudah-mudahan ya Mbak In sudah paham ya. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, ini yang dinamakan transpose ya. Transpose itu kebalikannya. Jadi baris dijadikan kolom dijadikan baris ya. Kalau teman-teman baca ini, jadi gampangannya gini teman-teman. Misalkan ada matrik A ya. Matrik A itu 1, 2, bentar. Ini mungkin ada di kotak U1 itu enggak ditulis minus 1. Gimana ya? Saya lihat lagi. Yang mana ini ya? Bentar. Minus 1. Jawabannya minus 1. Ini di dalam kotak ini ada ya. Iya. Ini gini ya. Iya. Ini betul ya, saya tunjuk ini ya. Iya, ini minus, jadi ini ada minus. Oh, ini ada minusnya ya. Sudah ada tulisannya minus. Ini ada minusnya ya. Ini sama dengan oh ya udah. Oke, ya nggak apa-apa. Terima kasih ya Mbak In ya. Sudah ya, ini sudah benar ya. Terima kasih Mbak In. Oke. Jadi jawabannya adalah minus 1. Oke, saya lanjutkan kalau gitu ya. Nah, misalkan gini, ini saya lanjutkan tadi transpose ya. Transpose itu adalah kebalikannya. Jadi misalkan ini adalah matrik A ya. Matrik A sama dengan 1, 2, 3, 4 ya, misalkan gini ya. Nah, matrik A transpose sama dengan berapa? Begitu yang ditanyakan. A transpose-nya ada berapa? Jadi yang dinamakan transpose itu adalah kebalikannya ya. Baris jadikan kolom jadikan baris. Nah, cara pengerjaannya gampangannya gini. Teman-teman tetap aja diagonalnya itu ditulis karena dia pasti posisi baris dan kolomnya itu mesti sama. Jadi ditulis diagonalnya tetap ya. Diagonalnya mesti tetap. Kemudian yang dibalik adalah posisi ini. Jadi posisi yang ini 3-nya pindah ke atas, 2-nya pindah ke bawah. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat teman-teman, saya lihat di sini, ini diagonalnya pasti sama. Yang dibalik adalah yang atas ini ya. Kalau ini dipindah ke sini ya. Kalau yang pojok ini dipindah ke sini ya. Gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Contohnya lagi,
Misalkan saya kasih contoh, A transpose sama dengan, saya ulangi ya, matrik A sama dengan begini. Ini matrik A ya, 3 kali 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, matrik A transposnya berapa? Yang saya tanyakan gitu ya. Matrik A transposnya sama dengan berapa, teman-teman? Jadi saya bisa nulis A transposnya sama dengan, cara nulisnya gini aja, yang saya katakan tadi, diagonalnya ditulis aja, jadi pasti sama. Diagonalnya ditulis dulu ya. Ini ya cara ngecekannya ya. Oke. Nah, berikutnya adalah dibalik. Jadi 2-nya ini pindah ke sini, ke bawah sini ya. Oke ya. 4-nya ini pindah ke atas yang ini. Jadi dibalik ya. Oke. 3-nya ini pindah ke pojok bawah sini. 7-nya ini pindah ke pojok atas, gitu ya. Oke. 6-nya ini pindah ke bawah sini. 8-nya pindah ke kanan ini ya. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi matrik A transpose adalah ini. Ada yang ditanyakan? Oke. Dan matrik A transpose matrik transpose itu tidak harus matrik persegi. Ya. Tidak harus matrik persegi. Ini contoh ini kan matrik persegi ya. Nanti saya contohkan matrik yang bukan matrik persegi. Kalau matrik persegi, mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Ada yang ditanyakan? Ini sudah paham ya? Oke ya. Misalkan kalau bukan matrik persegi, ini matrik 2 kali 3 misalkan begini ya. Ini contoh untuk bukan matrik persegi. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, matrik A transposnya berapa, teman-teman? A transposnya berapa, teman-teman? Jadi dibalik ya. Jadi dibalik, karena ini matrik diagonalnya juga sulit diketahui. Jadi yang jelas satunya tetap di sini ya, teman-teman ya. Gitu ya. Kemudian teman-teman harus bisa membayangkan ya. Jadi 4-nya pindah kemana ini? Ini saya tulis berapa ini? Ada yang bisa jawab? Ini saya tulis, jadi baris jadi kolom jadikan baris ya. Ini saya tulis, kalau ini 4 ya, betul. Ini saya tulis 4. Kalau ini saya tulis berapa di bawahnya 1 ini? Oke, 2. Kemudian di bawahnya 4 ini saya tulis 5 ya. Oke ya. Di bawahnya 2 ini saya tulis berapa? 3. Di bawahnya 5 ini saya tulis 6. Oke ya. Oke, alhamdulillah sudah paham teman-teman ya. Oke ya, sudah paham ya. Ada yang ditanyakan? Udah ya. Oke. Kalau begitu, saya coba kerjakan ini. Ya. Saya kerjakan yang contoh ini. Matrik A transposnya berapa, teman-teman? Matrik A transposnya sama dengan, nah ini kalau matrik persegi ya otomatis langsung aja ditulis diagonalnya mesti sama. Nah, ini berapa, teman-teman? Saya tulis, saya isi berapa di samping kanannya? 5. 2. Dan ini adalah di bawahnya 5 adalah -1. Oke ya. Oke
Oke. Kalau yang B transpose ini, B transpose otomatis kalau ini 3 kali 2 ya, jadi transposnya adalah 2 kali 3, jadi melebar kan ya. Nah ini saya bisa tulis yang pertama pasti tetap 2 ya. Oke ya. Kemudian di bawahnya 2 berapa teman-teman? Di bawahnya 2 ada yang bisa jawab? Oke. Di bawahnya 2 adalah 1. Di samping kanannya 2 adalah berapa? Samping kanannya 2 adalah 0. Di bawahnya 0 adalah berapa? Di bawahnya 0 4 ya. Oke. Di samping kanannya 0. Samping kanannya 0. Min 1. Kemudian ini otomatis yang terakhir adalah 3. Oke ya, udah jelas ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Sudah jelas. Saya lanjutkan ya ke slide yang berikutnya. Ada yang ditanyakan dari transpose ini? Ada ya? Oke. Oke. Nah, ini ada soal nomor 1. Ini ada transpose juga, ditanyakan transpose ya. R sama dengan S transpose ya. Gitu ya. Nah, maka nilai X plus Y-nya, nah, kita nggak boleh nyamakan ini langsung. Tadi kan contoh soalnya kan kita bisa nyamakan 5 sama dengan ini ya. 4 sama dengan ini. Ini nggak boleh karena R nggak sama dengan S ya. Kita nggak boleh sama. Tapi R itu sama dengan S transpose ya. Gitu ya. R sama dengan S ditranspose ya. S ditranspose. Gitu ya. Nah, berarti saya harus ngerubah dulu S-nya ini supaya ganti bentuk transpose ya. S-nya ini harus diubah dulu jadi bentuk transpose ya. S transpose berapa gitu kan ya. Gitu ya kan. Berapa sih S transpose gitu ya. Jadi saya kerjakan S transpose adalah S transpose. Nah, ini saya isi gini, diagonalnya tetap ya 5, ini minus 3 ya. Kemudian ini saya isi berapa kalau yang ini? Halo, yang sebelah kanannya 5, ini saya isi berapa ya? Sebelah kanannya 5, 4Y ya, 4Y. Kemudian di bawahnya 5, di bawahnya 5. Ini saya tulis yang besar aja, maaf, saya tulis yang lebih besar. Jadi ini adalah 5, ini adalah minus 3, kemudian ini adalah tadi 4x ya, dan di bawahnya 5 adalah setengah x ya. Oke, ini sudah jadi transpose ya. Maka saya boleh nyamakan posisi ini sama dengan ini ya, itu ya. Nah, setengah x maka sama dengan ini 4 ya, berarti setengah x sama dengan 4 ya, sama dengan 4 gitu ya. Dan X nya sama dengan 4, setengahnya pindah ke kanan jadi 2 kan dia. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Itu ya. X nya sama dengan 8. Oh iya, betul. Terima kasih. Ini saya ganti 4
4Y. Terima kasih di ralatnya ya. Oke. Ini adalah 4Y. Oke. Nah, ini sudah betul ya, X-nya tetap ya. Jadi X-nya adalah 8. Sekarang Y-nya ya. Y-nya sama dengan, jadi 4Y ini sama dengan 2 kan ya teman-teman ya. Jadi 4Y itu sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan berapa teman-teman? Y-nya sama dengan 2 dibagi dengan 4 ya. Nah, 2 dibagi dengan 4, maka sama dengan Y-nya adalah setengah ya. Itu ya. Y-nya setengah. Oke. Nah, yang ditanyakan ini soalnya adalah X plus Y, maka jawabannya adalah berapa? Maka jawabannya adalah berapa teman-teman? X plus Y-nya berapa? Jadi 8 ditambah dengan setengah ya. Berapa 8 tambah setengah ya? Tambah setengah. 8 setengah ya. Oke. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, ya sudah ya. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman? Pak Bibit mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan kah? Ada ya? Ya, oke. Oke, kalau sudah, saya lanjutkan ke soal yang berikutnya ya. Oh, oke. Ya, Mbak Bibit, nggak apa-apa. Oke. Oke ya, pelan-pelan. Kalau misalkan sudah teman-teman sudah paham, saya lanjutkan ke soal berikutnya ya. Oke. Oke. Ya nggak apa-apa Mbak Bibit. Kalau sudah ya, saya lanjutkan ke soal berikutnya ini. Soal terakhir ya. Oke. Ini ada yang tanya Mbak Martinya, kalau seumpama X atau Y-nya berada di tengah, tetap dikali dan dibagi. Misalkan X dan Y-nya di tengah, gimana ya maksudnya ya? Misalkan X-nya di tengah, seperti apa Mbak artinya ya? Misalkan di sini ini misalkan diganti X. Jadi konsepnya yang jelas ya, pertama itu harus dijadikan transpose dulu ya, karena R sama dengan S transpose. Oke. Kalau sudah jadikan S transpose, maka saya bisa nyamakan posisinya. Ini yang atas sama atas ya, posisinya disamakan gitu. Oh ya. Oke. Iya, misalkan 3 kali nggak ada masalah ya. Misalkan ini waktunya masih lama, jadi saya bisa misalkan gini. Misalkan gini ya. Misalkan kalau ada contohnya matrik, ini nggak ada masalah Mbak Martinya. Jadi misalkan matrik A itu sama dengan,
ini 1 2 begini ya, ini 2Y misalkan ya, 2Y, ini 5, ini 7, ini 8, ini 9, ini 10 itu ya, ini 3 gini maksudnya apakah gini maksudnya ya. Terus kemudian B nya ini sama dengan misalkan setengah Y, setengah X itu posisinya di sini. Ini 1 3, ini misalkan saya isi 10 lah, 10 5 10, kemudian ini 9, ini 8, ini 7 ya. Nah, nggak ada masalah misalkan Y-nya adalah Y-nya posisinya di sini, maka Y-nya sama dengan 10 ini ya. Jadi 2Y sama dengan 10 ya. Itu ya. Nah, Y-nya sama dengan 5 ya. Y-nya sama dengan 5, begitu ya. Y-nya sama dengan 5. Oke. Nah, ini berarti X-nya di sini. X-nya di sini. Ya, maka berarti saya tulis di sini aja ya. 2 sama dengan setengah X ya. Maka X-nya sama dengan 4. Itu ya. Oke, jadi X-nya 4, Y-nya 5 gitu ya. Oke. Kalau sudah paham, saya lanjutkan ya. Ini soal terakhir. Nah, ada bentuk aneh. Ini oh, bukan sih. Bukan nanti saya jelaskan yang agak berbeda. Tapi soal ini nggak ada kaitannya, masih ada kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya, jadi nggak masalah. Jadi saya bisa kerjakan ini ya. Pertama-tama syaratnya harus P sama dengan, nah ini mohon maaf, ini ada kesalahan ini harusnya S ya, ini harusnya S, saya ralat ya, V nya nggak ada, ini harusnya S. Oke ya. Oke. Iya betul, ini harusnya S. Saya tadi keburu ngetiknya, mohon maaf ya. Kemudian ini iya, oke ya, sudah clear ya. Jadi ini adalah S, maka yang saya butuhkan adalah berarti P nya ini harus saya transpose dulu ya teman-teman ya, gitu ya. P nya harus saya transpose ya, maka kebalik, apa berarti S nya harus saya transpose ya, S nya ditranspose ya. Oke, jadi pertama saya bisa isi gini ya, ke bawah ya, karena transfernya ini kan memanjang, berarti ini ke bawah begitu. Kemudian ini saya bisa isi 3 ya. Saya lanjutkan. Jadi kita transpose dulu ya ini. Jadi kita transpose, S transpose adalah
Jadi saya bisa tulis gini ya teman-teman ya, ini bisa saya tulis 3, kemudian ini saya bisa tulis 6 ya, gitu ya. Kemudian ini sih di bawah 3 nih bisa saya tulis berapa teman-teman? Bisa saya tulis ya 7, kemudian di kanannya 7 adalah 8 ya. Oke, masih ini adalah 8 ya teman-teman ya. Ya, kemudian di bawahnya 7 berapa teman-teman? Saya isi berapa ya? 5. Kemudian di sebelah kanannya 5 saya isi berapa? X minus Q ya. Oke. Nah, kalau sudah, saya bisa samakan ini teman-teman ya. Nah, ini 3 otomatis sama dengan 3 ya. Nah, ini berarti 2B sama dengan 6 ya. Berarti 2B itu sama dengan 6 ya. Maka B-nya adalah 3 ya. Gitu ya. Kemudian yang ini P plus 2Q sama dengan 7 ya teman-teman ya. Jadi P plus 2Q ini ya sama dengan 7 ya, gitu ya, karena ini ya, ini 7 sama dengan P plus 2Q gitu ya. Nah, P nya sudah tahu kan ini teman-teman ya, saya masukkan ya P nya ya. P nya kan sudah tahu, jadi P nya 3 ditambah dengan 2Q ya. Jadi P nya ini kan sudah tahu ya, sudah dapat P gitu ya. P nya sama dengan 3 begitu. Terus Q nya kan masih belum dapat ya, Q nya sama dengan gini, sama dengan 7 gini kan ya. Nah, ini 2 ya teman-teman ya. Ini saya ganti, saya perbaiki tulisannya. Jadi ini adalah 2. Nah, kemudian 2Q, cara ngejakannya ya, berarti kan 3 nya dipindah ke kanan ya teman-teman ya, jadi minus kan, jadi minus gitu ya. Jadi 2Q sama dengan 4 ya. Maka Q nya sama dengan berapa teman-teman? Q nya